ini salah satunya jangan sampai mereka tidak selamat. Ya, ya, betul. Memang kemajuan teknologi dan informasi saat ini tidak bisa terbendung. Halo, selamat pagi, Sobat Sehat Adiatma. Alhamdulillah pagi ini, tadi pagi memang hujan, alhamdulillah sekarang sudah mulai terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang. Dalam rangka angkat Jateng Adiatma ngopeni kesehatan Jawa Tengah. Semoga hari ini kita tetap semangat walaupun cuacanya agak sedikit dingin-dingin mendung. Perkenalkan, saya Bidan Eko. Hari ini saya bersama Dr. Haji Taufik Setiabudi, subspesialis opsin sosial. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Iko. Selamat pagi. Baik, Sobat Sehat. Hari ini kita akan membahas satu hal. Ini hal yang kecil tapi lagi di medsos lagi hangat-hangat dan viral dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan perempuan. Nah, ini masih dalam rangka Hari Kartini, kita angkat sedikit tentang perempuan. Nah, hari ini temanya yaitu Selamatkan Perempuan Indonesia. Hal ini sudah menjadi upaya pemerintah bersama dengan Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, utamanya untuk mengupayakan penyelamatan kesehatan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Oke, yuk Sobat Sehat, ingin tahu apa itu Selamatkan Perempuan Indonesia? Oke, monggo dokter, untuk perhatian pada hari acara ini kita bahas tentang Selamatkan Perempuan Indonesia. Dokter, bagaimana dengan Selamatkan Perempuan Indonesia? Apa itu, dokter? Terima kasih, Iko. Sebelumnya saya sapa dulu Sobat Sehat Adiatma semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk ibu-ibu hebat, tentunya mewarisi jiwa perjuangan Raden Ajeng Kartini yang kemarin kita peringati bersama. Jadi begini, ibu-ibu dan pemirsa semuanya, Selamatkan Perempuan Indonesia adalah suatu gerakan yang sangat strategis yang diinisiasi oleh Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan mulai saat konsepsi, prakonsepsi sampai menopause, dan itu akan dilakukan secara komprehensif. Itu kira-kira baik. Ya, memang itu suatu upaya yang mulia banget ya Pak, untuk dokter, untuk meningkatkan keselamatan, kesejahteraan untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Begini dokter, selanjutnya apa atau fase perempuan yang mana yang harus diselamatkan? Ya, terima kasih. Jadi yang kita akan cakup dalam gerakan ini mulai dari wanita dewasa saat prakonsepsi, kemudian saat kehamilan, saat persalinan, sampai saat menopause. Jadi kita berusaha mengikuti semua kehidupan, periode kehidupan seorang perempuan, khususnya di Indonesia. Tujuannya itu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksinya. Terima kasih. Ya. Memang itu upaya-upaya yang benar-benar harus selalu untuk diupayakan untuk tetap meningkatkan kesejahteraan kesehatan, utamanya untuk menurunkan angka kematian ibu. Iya, salah satunya itu. Karena di ASEAN ini juga angka kematian di ibu di Indonesia juga sudah mulai tinggi gitu dokter ya. Ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang di Indonesia sudah banyak sekali perbaikan,
atau kemajuan, khususnya kita dilihat dari parameter jumlah angka kematian ibu, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, dari sekitar 350 per 100.000 kelahiran hidup sampai saat ini sudah menjadi sekitar 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Tapi kalau dilihat secara global kita masih termasuk yang tinggi, khususnya di ASEAN saja kita masih 3 besar dari angka jumlah kematian ibunya. Terima kasih. Butuh upaya yang keras lagi untuk meningkatkan kesehatan keselamatan perempuan Indonesia ini. Lalu dari upaya sprint atau selamatkan perempuan Indonesia ini, dokter, upaya-upaya dalam bentuk yang seperti apa yang bisa meningkatkan keselamatan perempuan Indonesia ini? Ya, terutama kalau kita melihat tingginya angka kematian ibu, itu adalah suatu tantangan bagi kita. Ada beberapa pendekatan yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu yang pertama adalah perencanaan kehamilan sehat. Kita mulai dari merencanakan kehamilan itu dulu sebelum terjadi kehamilan, Mbak. Jadi kehamilan bukan suatu hal yang biasa saja, tapi suatu hal yang istimewa. Kita akan menerima amanah dari Tuhan berupa keturunan. Nah, untuk itu prinsipnya adalah seorang pasangan usia subur itu kita siapkan dulu fisik, psikis, termasuk finansial untuk menghadapi kehamilan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan yang namanya distribusi suplemen, nutrisi suplemen. Itu sudah kita lakukan baik di rumah sakit kami maupun di vaskes-vaskes yang lain berupa tablet MMS atau yang kepanjangannya adalah multiple micronutrient supplement. Bila dilihat dari jumlahnya yaitu sekitar 180 tablet, 180 tablet, dimana kalau dihitung 1 bulan itu adalah 30 hari, berarti mikronutrien suplemen ini ditujukan sampai umur kehamilan kurang lebih 6 bulan atau 24 minggu. Yang berikutnya adalah kita secara lintas sektor berusaha mengawal ibu-ibu hamil ini. Jangan sampai ibu hamil ini terlantar, baik secara fisik, psikis maupun finansial. Kita sudah mulai bergerak dengan bantuan pemerintah daerah atau pemerintah kota, bahkan pemerintah provinsi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan berupa edukasi dan pemberdayaan wanita khususnya ibu hamil dengan cara kita, kalau di Jawa Tengah ini terkenal dengan spelling, spesialis keliling, atau kita mengadakan edukasi kepada provider kesehatan. Dokter-dokter umum yang berada di vaskes primer kita latih untuk bisa melakukan USG dasar terbatas. Itu salah satu upaya di mana kita harapkan dengan upaya yang berkesinambungan dan secara lintas sektor, kerjasama lintas sektor ini, kita harapkan angka kematian ibu semakin menurun, gitu Mbak. Ya, harapannya semakin lebih baik. Harapannya seperti itu, insya Allah. Ya dokter, mengenai dengan edukasi tadi dokter, sekarang ini ya remaja, ya dokter, banyak-banyaknya dengan ilmu pengetahuan, media sosial dan sebagainya. Edukasi yang bagaimana yang perlu mereka dapatkan, karena simpang siur di medsos itu kadang ada yang benar, hoax dan sebagainya. Terutama untuk ini, salah satunya jangan sampai mereka tidak selamat. Ya, betul. Memang kemajuan teknologi dan informasi saat ini tidak bisa terbendung. Jadi kita atau dari POGI juga merasa bahwa jangan melawan dengan kemajuan teknologi informasi itu, tapi kita berusaha memberikan informasi yang benar melalui beberapa saluran. Kalau di POGI sendiri ada
misalnya saluran dari organisasi ataupun dari masing-masing organisasi di bawahnya, misalnya ada POGI Cabang Semarang, POGI Komisariat Semarang, dan lain-lain mengadakan gerakan yang sama berupa Sprint Summit 2026 ini. Artinya kita secara serentak itu berusaha memberikan minimal informasi dan edukasi. Ya, minimal. Syukur-syukur nanti disambung dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin juga sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi masing-masing daerah itu sudah membuat gerakan masing-masing, tapi kita gerakkan bersama pada tanggal 21 April ini. Itu di seluruh kabupaten kota yang ada dokter spesialis obgynnya, berupa minimal berupa informasi lisan seperti yang kita lakukan hari ini, podcast atau informasi-informasi melalui media sosial, atau kegiatan-kegiatan lain yang seperti misalnya screening kanker serviks, misalnya pelayanan KB secara gratis, apakah MOW atau yang lain. Nah, itu tujuannya adalah memperbaiki kualitas kesehatan reproduksi. Wah, perempuan di sini istilahnya adalah perempuan ya, bukan wanita tapi perempuan. Terima kasih. Ya, jadi benar-benar diupayakan mulai dari setiap fase, mulai dari remajanya udah disiapkan. Harapannya nanti dia tidak terlalu dini menikah atau mengalami kehamilan yang terlalu dini, karena itu ya juga sangat mempengaruhi ya dokter, terlalu muda ya, belum siap secara fisik ya. Ngerti dokter? Memang kalau untuk kita bicara dengan pernikahan dini atau perkawinan dini, itu tidak lepas dengan pendidikan. Yang pertama, yang kedua terlepas dari adat budaya setempat. Jadi dikatakan dini itu adalah, kalau secara legal artis adalah 20 tahun. Tapi untuk beberapa daerah 20 tahun itu sudah tidak termasuk dini. Untuk itu kita harus memperkuat kerjasama lintas sektor tadi untuk memberi informasi yang benar tentang pernikahan dini ini, karena kita tahu bahwa secara literasi itu pernikahan dini banyak sekali dampak negatifnya. Mulai dari ketidaksiapan fisik, ketidaksiapan mental, ketidaksiapan anatomi maupun ketidaksiapan finansial yang membuat ibu muda ini sebenarnya belum siap tapi dipaksa harus siap dengan segala komplikasi ikutannya. Nah, ini harus kita hindari. Betul-betul ini satu upaya awal untuk memperbaiki kualitas kesehatan reproduksinya. Itu Mbak, kira-kira pemikirannya. Oh ya, ini sudah mulai ada yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari chat maupun dari IG. Ini pemirsa menanyakan ya, yang tadi remaja ini tadi yang pernikahan dini itu, kenapa remaja itu walaupun dia secara fisik mungkin zaman anak sekarang itu postur tubuhnya udah besar ya, tapi kenapa dia belum bisa layak atau dinyatakan untuk siap dalam proses kehamilan, dokter? Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi ibu-ibu pemirsa semua, secara anatomi atau fisik memang tubuh terlihat sudah matang, tetapi secara fungsional belum tentu bisa disebut matang. Karena ini menurut penelitian, kematangan itu terjadi setelah usia 20 tahun. Nah, jadi tidak dengan beban aja belum sanggup, apalagi diberi beban kehamilan. Jadi itulah yang fisik mungkin secara bentuk tubuh, kemudian cara ngomong, itu mungkin sudah seperti dewasa, tapi dari sisi fungsional organ-organ tersebut masih belum optimal, sehingga kita khawatirkan
bukan hasil yang baik, tapi malah terjadi hasil yang kurang baik. Itu yang kita khawatirkan, baik itu terhadap janin yang dikandungkan atau bahkan dari tubuh ibu itu sendiri karena belum siap gitu. Itu bisa berbahaya ya dokter ya, karena nanti bisa menimbulkan penyulit-penyulit betul, kehamilan atau persalinan. Iya, dan itu sangat banyak terjadi. Ya. Di beberapa laporan penelitian itu sudah ditemukan dampak-dampak negatif dari hanya sekedar usia saja. Ternyata itu bukan sekedar, tapi memang itu hal yang sangat krusial yang harus kita sepakati bahwa pernikahan di bawah 20 tahun itu belum optimal, harus dihindari. Oke, pemirsa, sobat sehat, utama yang pada remaja-remaja ini siapkan dulu ya, pendidikan dulu disiapkan dulu, capai cita-citanya, baru nanti kita misalkan untuk mikirkan ke depanan untuk yang diharapkan berikutnya, utamanya supaya kita perempuan tetap bisa sehat. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dokter. Iya. Ini kayak dari ibu-ibu deh. Tadi kan ada disebutkan tentang imunisasi kanker serviks. Iya, betul. Juga di medsos juga banyak itu tentang promo atau iklan-iklan tentang vaksinasi dokter. Nah itu ditanyakan bagaimana itu dilakukannya, kapan atau harus periodik atau bagaimana? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ini sangat menggelitik ibu-ibu ini karena ini program yang sebenarnya sudah lama sih, sudah 10 tahun terakhir, tapi sekarang dibumingkan ulang karena memang perlu disadari bahwa kanker serviks atau kanker leher rahim itu adalah keganasan yang terbanyak kedua di dunia, artinya secara global maupun di Indonesia setelah kanker payudara. Jadi mau nggak mau kita harus punya awareness atau kewaspadaan terhadap itu. Nah, ada beberapa langkah untuk pencegahan kanker serviks ini. Yang pertama adalah deteksi dini. Ya, deteksi dini itu yang sekarang sudah sangat mampu laksana di semua fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan adalah IVA. IVA itu adalah inspeksi visual dengan menggunakan asam asetat. Itu di mungkin sekitar 90 atau 100% vaskes kesehatan sudah mampu laksana. Ya. Kemudian yang kedua adalah imunisasi atau vaksinasi HPV. Kita tahu bahwa HPV ini salah satu virus yang diduga sebagai penyebab terjadinya keganasan kanker atau kanker serviks ini, kanker leher rahim ini. Kita saat ini sudah diprogramkan imunisasi HPV, meskipun di beberapa tempat itu masih harus imunisasi mandiri, tapi dari segi harga sudah relatif sangat murah dibanding 10 tahun yang lalu. Baik itu yang istilah kami adalah bivalen atau dari 2 spesies, atau kuadrivalen dari 4 spesies, atau nonavalen atau 9 spesies. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah yang terpenting dan sebenarnya ibu-ibu semua atau perempuan-perempuan Indonesia mampu laksana adalah menjaga kebersihan area organ intim. Ya. Kita tahu bahwa organ intim adalah organ yang sangat private. Tidak boleh orang lain menjaga kesehatan itu kecuali dirinya sendiri. Meskipun itu suaminya, itu pun harus seizin istri atau seizin perempuan tersebut. Nah, salah satu yang kita duga sebagai merusak kondisi normal di area organ intim itu adalah penggunaan cairan-cairan pembersih atau sabun-sabun pembersih yang sifatnya menetralkan asam. Kita tahu asam di area organ intim itu sangat membantu untuk menghindarkan dari infeksi. Nah, kalau yang pencegahan infeksinya ini dihilangkan, apa jadinya nanti? Iya, harusnya melindungi. Iya. Kemudian yang terakhir adalah tidak berhubungan secara tidak sehat. Terus ini berhubungan dalam arti berhubungan intim ya. Kita sarankan dengan sangat berhubungan hanya dengan pasangan resmi ya, jangan pasangan-pasangan yang
tidak resmi, dan sudah pasangan yang sudah terikat dalam pernikahan secara resmi. Nah, dengan kita melakukan upaya 1 sampai 4 tadi, insya Allah kanker serviks ini bisa kita sama-sama kendalikan. Ya, sehingga kejadian kematian akibat kanker serviks juga bisa kita hindarkan. Gitu kira-kira programnya, Mbak. Ya, memang bagi sobat sehat, utamanya ibu-ibu, ya, ini penting sekali untuk diingat. Kita yang merasakan, kita juga harus jangan takut, malu bertanya, ya. Takut periksa itu sudah enggak lagi, kita nggak boleh ragu-ragu lagi. Jadi kalau ada masalah keputihan, ya, gatel, berbau, nah seperti itu, kalau tubuh kita merasa ada suatu masalah, konsultasikan, segera diperiksakan, jangan sampai nanti berlarut-larut sehingga menimbulkan masalah atau penyulit yang lebih berat lagi hingga menyebabkan fatal kematian. Ya, setuju sekali itu. Jadi yang mengeluhkan adalah yang merasakan, ya, bukan suaminya, ya, bukan pasangannya. Jadi kiranya inisiatif dari perempuan-perempuan Indonesia sebenarnya akan menolong dirinya sendiri, ya, bukan kami dari provider kesehatan, tapi panjenengan semua ibu-ibu atau perempuan-perempuan Indonesia, seperti yang disarankan tadi, kalau merasakan ada sesuatu yang tidak seperti biasanya atau tidak nyaman atau merasa tidak normal, silahkan periksa. Ya, betul. Oke, terus selanjutnya dokter, ada pertanyaan dari ibu hamil nih. Ibu dokter, saya ibu hamil 7 bulan, tapi ini tensi saya sebelumnya nggak pernah tinggi, akhir-akhir ini tinggi gitu dokter. Ini saya bisa langsung periksa ke poli kandungan rumah sakit langsung bisa dokter? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Kalau seorang ibu hamil, salah satu yang sangat kita takutkan adalah terjadinya hipertensi atau tekanan darah yang naik selama kehamilan. Padahal sebelumnya nggak ada, misalnya. Ya. Dengan adanya itu, kita butuh panjenengan semua, baik itu ibu hamil atau keluarganya, waspada. Kalau selama pemeriksaan biasanya normal, tiba-tiba tensi tinggi, masalah mau periksa kemana, silakan. Siksa di bidan setempat, silakan. Di vaskes primer, silakan. Di rumah sakit, silakan. Yang penting adalah periksa. Ya. Jangan diputuskan sendiri, alah nggak apa-apa. Ya. Yang penting periksa. Masalah nanti dirujuk atau dikelola oleh vaskes tersebut, itu nanti tergantung dari kualifikasi kemampuan vaskes tersebut. Misalnya itu berat, tentunya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Kami di sini memberlakukan bahwa penyakit darah tinggi dalam selama hamil ini termasuk gawat darurat. Gawat darurat. Ya, sehingga bila ibu-ibu tidak sempat mengunjungi vaskes primer atau bahkan bidan setempat, langsung ke rumah sakit bisa kita kelola, karena ini sifatnya adalah gawat darurat. Masalah nanti akan dikelola di rumah sakit kami atau kami harus merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Yang penting ibu rawuh atau keluarga mengantarkan ibu yang dengan tensi tinggi ini ke vaskes terdekat. Matur nuwun, kira-kira begitu. Demikian tadi penjelasan dokter bahwa Rumah Sakit Adiatma siap 24 jam, 7 kali sehari. Pemeriksaan, monitoring, monggo bisa langsung datang atau konsultasi dengan kontak dokter Taufiki. Jangan ragu-ragu, harus dipantau, dimonitor supaya sehat ibu dan janin jenengan. Ini dokter, menurut Pak Dokter, kira-kira pesan apa yang sangat penting, ya, terutama ini untuk menyelamatkan perempuan Indonesia, karena informasi yang nggak jelas, simpang siur, mereka jadi salah mengambil keputusan atau terhalang saat mengambil keputusan, sehingga saya ingin selamat jadi terhambat.
Menurut dokter, pesan dokter apa yang harus diperhatikan untuk perempuan-perempuan di Indonesia? Ya, ini suatu pertanyaan yang luar biasa. Jadi selama ini yang terjadi adalah ibu diposisikan atau perempuan-perempuan Indonesia diposisikan itu sebagai pelengkap. Nah, ini yang kita edukasikan bahwa jadilah dirimu adalah penjaga dari dirimu sendiri. Ya. Jadi, siapa yang harus menjaga diri kita? Maaf, ini saya mengibaratkan saya seorang ibu, adalah diri ibu sendiri. Ya. Bukan ya, kepedulian suami dan keluarga memang ya itu adalah supporting yang lain, tapi dirinya sendiri yang merasakan seperti tadi saya katakan di beberapa kasus yang ditanyakan tadi, yang merasakan itu adalah ibu yang mengalami. Nah, di saat itulah pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan keluarga. Jadi kan ibu tidak mungkin misalnya dalam keadaan hamil kemudian tiba-tiba merasakan pusing atau mungkin bahkan kesadarannya menurun, nyetir sendiri atau naik mobil sendiri, nggak mungkin. Nah itu kita butuh koordinasi dengan keluarga. Tetapi yang merasakan adalah ibu. Pertama kali harus ada kewaspadaan dari ibu. Saya merasa seperti ini. Nah itulah saatnya yang paling penting adalah ibu mengungkapkan rasa tidak nyaman atau rasa tidak normal itu dari yang ibu rasakan sendiri. Jadi ibaratnya jadilah penjaga bagi dirimu sendiri. Itu yang terpenting dari gerakan ini. Kami provider kesehatan atau fasilitas kesehatan hanya mendampingi ibu-ibu yang atau perempuan-perempuan yang perlu kita dampingi. Begitu kira-kira, Mbak Iko. Oke, Sobat Sehat, ingat terus tadi pesan dari Dokter Taufiki, ya, jangan mengabaikan keluhan, ketidaknyamanan, ya, rasa sakit sedikit yang mengganggu pada kondisi tubuh perempuan, ya. Jika itu diabaikan, berlarut-larut, berlanjut menyebabkan hal yang lebih buruk lagi, ya. Tetap kita yang memegang kendali, ya. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga diri kita. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Gitu. Wah, luar biasa dokter. Terima kasih. Tidak terasa waktunya sudah berlalu. Oke dokter, saya simpulkan bahwa dari program pemerintah bersama dengan POGI, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, berupaya untuk menggerakkan semua perempuan-perempuan di Indonesia untuk peduli, ya, untuk meningkatkan kualitas kesehatannya dia, supaya angka kematian ibunya turun, supaya dia sehat, sejahtera perempuan-perempuan Indonesia. Semua diupaya mulai dari dia dini, mulai dari remaja, menyiapkan dia mulai dari secara fisik, biologis, ekonomi, secara psikologis, semuanya disiapkan. Begitu pula saat dia merasakan kehamilannya, persalinannya, hingga pada masa dia dewasa hingga pada akhir dewasa perempuan atau menopausnya gitu. Pemerintah bersama lintas sektornya, tokoh agama dan masyarakat semuanya diupayakan semuanya untuk bergabung untuk menggerakkan penyelamatan perempuan-perempuan Indonesia. Oke, Sobat Sehat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Tetap semangat, tetap sehat. Ngaten, demikian sharing informasi kesehatan bersama Dr. Taufiki, spesialis subkonsultan sosial. Terima kasih sudah menyaksikan Infus. Semoga hari ini informasi dan sharing informasinya menjadi hal yang bermanfaat untuk perempuan-perempuan Indonesia. Saya izin untuk undur diri, tapi Sobat Sehat jangan sampai lupa ya, subscribe, follow, dan share info ini ke teman-teman dan keluarga. Demikian, saya mohon maaf atas salah dan kekurangan kami. Akhirul kalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.